Iya, benar. Kalau raket, anak raket. Praktek nggak? Oke. Bisa ini. Karena cukup Dian dan membuktikan. Merinding. Emang serem ya. From Gloria to the Globe, this is Glowcast. Halo, bonjour, ni hao, hello, hi glowers. Halo semua, selamat datang di Glowcast, podcastnya SMA Gloria 2 Surabaya. Senang banget bisa menemani kalian pada episode kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini kita akan ngobrol bareng sama teman-teman inspiratif dari SMA Gloria 2. Ngebahas perjalanan mereka, cerita seru, dan tentunya pengalaman yang menarik. Nah, teman-teman, episode kali ini spesial banget loh, karena kedatangan dua pemain basket dari kelas 10 dan kelas 11. Kita bakal dengar langsung bagaimana perjalanan mereka di dunia basket. Yes, benar banget. So, selamat mendengarkan di Glowcast. Oke, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu nih sama teman-teman spesial kita yang udah hadir hari ini di Glowcast. Yang pertama ada perwakilan dari pemain basket kelas 11. Ko boleh kenalan dulu, sebutkan nama, kelas, dan posisi Koko di tim sebagai apa? Oh ya, halo. Namaku Glenn Christian Sindu dari kelas 11 NS2 dan posisiku di tim itu sebagai center. Nah, sekarang kita juga kedatangan pemain basket dari kelas 10 yang katanya aktif banget ikut berbagai macam lomba. Hai, boleh kenalan juga nama dan biasanya kamu main sebagai apa kalau lagi tanding? Halo, aku Gabriel dari kelas 103. Biasanya kalau main posisi power forward. Oke, udah pada kenal nih ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ngobrol-ngobrol tentang perjalanan mereka di dunia basket. Oke, kita mulai dari pemain kelas 11 dulu nih. Kok boleh dong cerita udah berapa lama Koko gabung di tim basket sekolah? Sebenarnya kalau gabung itu aku dari SMP udah gabung tim basket sih. Kayak dulu di Kalimantan juga di Banjarmasin itu aku udah join dari kelas, mungkin dari SD juga udah mulai main sih. Tapi yang kayak udah mulai ikut kompetisi-kompetisi gitu mungkin di kelas 2 SMP lah. Aku udah mulai ikut tanding-tanding, terus ya sampai sekarang masih aktif sih. Wih, keren banget. Berarti dulu basket tuh udah mulai sejak SMP ya? Iya. Oke. Kamu udah pernah ikut DBL dah kan? Cerita dong gimana rasanya ikut DBL bareng tim kamu? Yang pasti sih senang sih. Soalnya dari SMP aku juga udah main DBL, udah ikut junior exhibition. Oh, JRBL. Wih. Ya kebetulan juga juara. Oke. Ya, dulu sekolahku ya lumayan sih. Cuma kalau yang aku rasain perpindahan dari Kalimantan sama di sini itu mungkin SMP juga ya. SMP itu kayak mainnya itu lebih individual. Terus kalau mungkin kalau di SMA lebih ke teamwork, terus kayak chemistry-nya satu sama lain juga harus kuat gitu. Wah, tadi kan Koko sempat bilang tuh timnya Koko tuh sekarang kayak yang di SMA ini chemistry-nya lebih kuat, terus kayak teamwork-nya juga lebih kuat. Nah, menurut Koko tuh apa sih yang bisa membuat tim DBL Koko itu tetap kompak dan selalu semangat? Ya mungkin kita biasanya sering bonding bareng sih, kayak saling mengenal satu sama lain lebih dekat. Tidak sebatas cuma main basket bareng doang, enggak. Tapi kita kayak lebih mengenal ke Pribadinya juga, personality. Terus kayak kita juga semuanya kebanyakan sih, hampir semua kita juga udah deket sih satu sama lain. Mau kelas 10, dulu alumni yang kelas 12 juga sama kelas 11 kita udah saling deket. Jadi mungkin komunikasi terus mainnya juga lebih enak. Wih, berarti setiap hari kalau selesai sparring kalian bonding ya? Iya, biasanya kita ke Edu City sebelah, kita ke Circle K, kita beli minum, terus kita ngobrol-ngobrol santai, terus kayak ya ngebahas kejadian-kejadian lucu atau apa gimana gitu. Wih, mantap. Dah, pemain kelas 11 sudah nih, sekarang kita ke kelas 10. Dengar-dengar kamu tahun ini aktif banget ya ke berbagai macam lomba basket. Cerita dong gimana rasanya bisa aktif di banyak kompetisi atau lomba? Ya pastinya senang karena bisa mewakili sekolah di event basket dan meskipun
hasilnya belum memuaskan, tapi dari tim juga berusaha keras dan punya satu misi, satu visi, yaitu dapat hasil yang maksimal juga tuh. Nih, sampai ada visi misinya nih guys. Iya benar banget, pasti seru ya. Makanya, lah ikut lomba-lomba gitu sih memang pasti seru sih ya, kayak adrenalinnya tuh kayak duk gitu. Nah, kalau Gabriel nih, dengan kamu ikut lomba-lomba itu, kamu merasa ada perkembangan apa di diri kamu? Atau mungkin ada teknik-teknik yang kamu kuasai nih sebagai pemain basket? Pastinya banyak ya yang kita dapat dari pengalaman. Kalau apalagi banyak event-event sekarang itu jadi macu adrenalin kita buat nunjukin skill dan potensi kita di game itu. Kalau buat skill move, aku sukanya spin move. Keren dong. Iya dong, keren. Asik banget ya, ternyata dari ikut lomba itu kamu dapat banyak pengalaman ya. Nah, aku penasaran juga, dari semua teknik yang udah kamu pelajarin ini, ada nggak sih satu teknik yang menurut kamu itu susah, tapi sekarang kamu udah bisa kuasai? Atau sekarang ada teknik main yang sekarang jadi andalan kamu banget nih kalau lagi main? Aku gak sepenuhnya bisa ya, itu nembak 3 angka. Tapi masih belajar gitu. Keren. Kalau teknik andalan kamu apa? Kalau Kalau pas lagi main? teknik andalanku spin move sama jump shot. Bisa jelasin nggak apa itu spin move sama jump Spin move itu lebih simpelnya kayak kalian nyerang di satu arah, terus kalian ganti arah dengan cara berputar badan kalian. Tuh. Praktek nggak? Ya, bisa ini. Oke. Sekarang kita mau tahu nih dari kalian berdua, apa sih yang bikin kalian pengen banget jadi pemain DBL? Kayak apakah ada yang memotivasi? Kamu dulu atau aku dulu? Aku dulu. Ada. Tadi pertanyaannya apa? Motivasi, kayak ada yang Motivasi. motivasi. Iya. Terus kayak kenapa pengen banget jadi pemain DBL? Karena mau wujudin mimpi dari SMP. Wih. Apalagi sebelahku JRBL champion SMP. Boleh. SMA itu. Amin ya. Ya. Berarti motivasi jadi pemain basket ini apa? Motivasinya yang pasti mau nyenengin orang tua sama wujudin mimpi gitu. Asik banget. Mantap. Kalau Kalau aku motivasiku sih dari dulu ya pengen punya nama, nggak cuma dari kayak pendidikan atau apa, aku juga bisa kayak anggapannya sukses di dunia yang berbeda. Maksudnya kayak di luar pendidikan. Terus kayak Non akademik berarti ya? ya non akademik. Terus kayak soalnya semua keluarga aku juga main basket sih sebenarnya. Jadi kayak Basket family. Jarang loh ada yang satu keluarga bisa main basket sih. ya, tapi cuma ya memang bedanya jauh aja sih aku sama kakak-kakakku. Jadi pengen nerusin namanya juga. Keren. Suka nih. Nah, itu kan motivasi kalian. Aku pengen tahu nih, kalian ada pemain basket yang kalian idolakan nggak? Aku dulu apa kamu? Ih, Aku Glenn dulu dong, ini ya. udah dia. Gantian. Kalau pemain favoritku tuh dari NBA itu Shaq O'Neal. Kenapa? Soalnya badannya besar juga. Wih. Badannya besar, terus posisinya juga center. Terus kayak mainnya itu udah pokoknya kamu ada orang di depan kayak dia takut gitu sama kamu. Saking kasarnya, terus saking agresifnya dia bermain. Kalau kamu Gap? Kalau aku dari NBA aku suka sama Kobe Bryant Kenapa? karena cukup diam dan membuktikan. Oh. Tajam. Kayak Gabriel banget ya. Kayak aku Iya banget. banget ya. Cukup diam dan membuktikan. Wes, keren sih motivasi kalian. Aku juga kagum banget dengar tadi alasan kalian itu jadi pemain basket. Nah, tapi pasti sulit juga nggak sih bagi waktu latihan sama tugas-tugas sekolah? Apalagi kalau udah mau menjelang DBL atau menjelang lomba. Pasti hampir setiap hari kan juga latihan. Nah, gimana sih cara kalian buat manage waktu antara sekolah, keluarga, dan juga lomba-lomba kalian? Dari aku. Eh. Kalau aku untuk memanage waktu
kita harus tahu kayak kapan kita latihan, kapan kita belajar, kapan kita juga family time. Jadi pasti yang namanya ada komunikasi antar keluarga, sama kalau kita ikut les, kita kan pasti ada komunikasi dengan guru, orang tua juga toh. Jadi kita cari jadwal kosong buat les. Dan kalau family time tuh biasanya kalau habis latihan sempet-sempetin makan bareng keluarga itu sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari aku sih sama, kurang lebih sama, tapi kayak lebih tahu skala prioritas lah. Soalnya kayak kalau latihan itu kan kita ber-18, ber-16 itu kan udah dijadiin satu latihannya buat di jadwal itu. Misalnya hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Itu kan semuanya udah sepakat kan kita latihan di hari itu. Jadi kayak mungkin lesnya bisa aku atur sendiri sih. Kayak di luar hari itu aku les, terus kayak mungkin kalau ada tugas-tugas pulang latihan lah aku baru kerjain. Terus kayak buat waktu sama keluarga pasti ada sih, soalnya hari Minggu gitu kan bisa ke gereja bareng, terus pulang gereja kita seharian pergi sama keluarga. Berarti family kalian support banget ya buat kalian ini. Pasti ya. dong. Keren. Tapi dengar-dengar dari mereka ini Cek, dipikir-pikir sulit loh sebenarnya bagi waktu. Sulit. Keren banget loh kalian ini bisa manage waktu. Nah BTW, kira-kira ada nggak pengalaman seru tak terlupakan selama latihan atau pertandingan? Dulu aja. Mungkin kalau aku yang udah aku alamin itu yang kemarin kita di DBL di match terakhir sih. Mungkin kayak Kenapa tuh? Cerita. mungkin kita ketemu timnya itu sama-sama kayak skill dan dalam segi apapun kita mirip-mirip. Terus kayak sepanjang game itu intensitasnya tinggi, terus kayak saling kejar-kejaran poin. Tapi menegangkan. Terus kayak supporternya juga mereka juga banyak. Terus kayak di gor itu pokoknya pressure-nya ada, terus semuanya lah. Itu bikin dak-dik-dik ya? Iya, dak-dik-dik. Keren. Gabriel. Kalau aku sih waktu latihan ya. Ya hari Sabtu lah ya. Iya, latihan hari Sabtu. Sabtu. Kalau aku latihan hari Sabtu karena ada yang namanya Sabtu ceria. Sabtu ceria. Sabtu apa ceria. itu? Jadi gimana Kak? Kalau aku Sabtu ceria itu emang ceria. Jadi kita kalau nggak ceria itu kalian sendiri yang capek. Jadi harus dilewatin sama senyuman. Kayak harus dinikmatin lah kasarannya, karena Sabtu ceria itu latihannya fisik gitu. Ya, Sabtu pagi. Sabtu pagi Jam Jam 9. 9 sampai jam 11. 11. Kadang kalau mood pelatihnya lagi gimana, kita ya sampai jam 12 sampai Iya, selesai. sampai jam 12. gimana tuh perasaan kalian? Ya, balik lagi kita harus menikmati Ceria. karena Sabtu ceria, Iya, harus menikmati. ceria. Astaga, Sabtu pagi-pagi hari males malah disuruh bangun pagi latihan. Iya, biasanya itu hari, kalau kata anak-anak sekolah itu hari Jumat itu hari paling bahagia karena besoknya libur. Nah. Tapi nggak berlaku ternyata bagi anak-anak basket ya. Kasian juga ya. Tapi ya itu lagi mereka kan harus ceria ya tuh Cek. Caci, kamu ini inget gak sih yang kayak dulu tuh dari udah terbesit di pikiranku tentang julukan buat anak basket yang dulu sempat tren itu loh. Anak basket. Iya. Asket. Abbas gak sih Cek? Iya, Abbas bener banget. Nah, Wah. sekarang ada anak basket beneran nih. Kita tanya, bener gak sih guys kalau Abbas itu singkatan dari anak basket? Benar. Benar. Kok bisa? Soalnya kayak aku lihat di TikTok itu mereka bikin tren-tren abas itu ya sebenarnya anak basket sih. Iya. Oh, berarti Abbas itu A-nya itu anak, basnya itu basket, Iya. bukan jadi anak basket. Abbas. Oh, Kok nggak aket aja ya? Iya, bener. Selu. Kalau raket, anak raket. Anak raket. Ya ampun. Kita ngobrol-ngobrol Abbas ini saat ini ngerasa ada yang kurang. Ada yang kurang ini ada apa Iya. ya? Apa yang kurang ya? Saya tahu. Yuk kita undang salah satu perwakilan dari tim supporter. Halo. Ini aku pakai ini ya? Ya, Iya, pakai. boleh pakai.
Biar dengar suara kita juga dong. Iya, halo. Tengah. Oke, minum teh makan regel. Mari kita saling kenal. Oke, boleh perkenalkan diri dulu. Nama kamu siapa? Dari kelas berapa dan udah berapa lama nih join sebagai supporter? Hai semuanya, aku Davin dari kelas B2. Aku udah 2 tahun ikut jadi supporter. Gitu. Udah Lama 2 ya? tahun berturut-turut. Berarti dari kelas Iya. 10 awal ya? Bener banget dari kelas 10 awal. Gitu. 2 tahun berturut-turut joinnya. Kalau boleh tahu, Koko join tim supporter karena apa ya? Join tim supporter pasti pertamanya karena temen sih. Cuma setelah join terus ngikutin, aku jadi berasa kayak nge-support tim basket tuh penting banget. Karena mereka kan pasti ada pressure kan pas main. Ya. Pasti. Jadi kayak butuh dukungan gitu loh. Ya. Meskipun nggak main juga sih, tapi ya gitu. Iya sih, karena supporter juga itu penting banget. Itu Menyemangati yang dia. lagi main. Itu dia, Jess. Nah, kira-kira ada tips gak sih? Kok kamu tuh bisa, kamu dan tim ini bisa punya semangat yang luar biasa? Dan kenapa kamu dan teman-teman masih setia banget buat support tim DBL kita setiap tahun? Karena menurutku eventnya sendiri tuh asik sih. Jadi menjadi supporter itu kayak awalnya aku merasa bakal biasa aja. Karena kan cuma berdiri terus kita nyanyi lagu sambil lompat-lompat, tak kira ya bakal biasa aja. Tapi pas di momen-momen tertentu ya kerasa banget kita beneran support mereka, kayak emang nyanyi itu buat mereka gitu. Iya sih. Jadi itu semangat. Bisa bagi itu kan apa? Kayak ketemu banyak orang baru. Iya, Ada bisa kenalan juga bener, ya bisa sama kenalan. anak SMA Jadi, lain. new experience gitu sih. Iya. Kalau dari tim basket, kalian ada pesan nggak untuk tim supporter kayak makasih ya, Say thank you kayak apa gitu. Sama-sama. belum. Oh iya. Belum. Aku Wakilin kita Gabriel. dari aku wakilin ya. Kalau aku ya say thank you buat tim-tim supporter yang udah dukung. Terima kasih juga udah ngelantangin suara buat nyanyiin terus teriak-teriak. Jadi sedih. Sehat-sehat lah. Deep banget ya. Gabriel. Iya, Gabriel. Merinding. Emang serem ya. Jadi tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang kayak supporter nih. Nah, kalau dari pengalaman Ko Davin, ada nggak momen seru, lucu atau inspiratif yang paling berkesan selama Koko jadi bagian dari tim supporter? Ada sih, ada banget pasti. Kalau aku sih sama kayak Koko Glenn tadi ya. Jadi kan ini tremor ibaratnya. Karena kan match-nya benar-benar tegang Tegang, banget kan. intens banget. Jadi yang intens bukan cuma pemainnya tapi kita juga Supporternya intens. juga. Kayak kerasa gitu Atmosfernya, adrenalinnya juga Iya, makin apalagi kan maju. itu udah berapa ya? Udah berapa menit kalian main? Udah mau selesai berarti. Iya, Udah berarti berarti hampir 40 menit. Nah, itu kita 40 menit kan full teriak tuh. Iya. Jadi otomatis ya Udah serak. serak juga. ya. Terus kaki juga mulai pegel nih. Tapi kayak jadi nggak kerasa kan adrenalin kan. Deg-degan dong berarti, Dav. Lumayan. Tapi ya pasti lebih deg-degan mereka lah. Iyalah. karena Ko Glenn yang merasakan di dalam lapangan tuh gimana di bolanya juga itu. Bolanya beda ya katanya ya. Iya, tiap tahunnya biasanya beda, Beda, nih. sama Ada beda. Beda. kayak seriannya per tahun itu beda, baru. Pasti baru. Wih, ternyata kalau kita mendalami dunia supporter sama anak basket ini dalam banget ya ternyata Saci ya. Baru tahu. Tentu dong supporter tuh pasti juga punya andil besar banget waktu timnya lagi main. Karena kan juga kita mendukung dengan memberi semangat dan juga siapa sih orang yang nggak senang kalau dikasih semangat. Nah, sebelum podcast kita ini berakhir, boleh dong dari kalian semua kasih pesan kepada penonton kita hari ini. Mungkin Siapa dari dulu Davin nih? Davin dulu. Oh, saya dulu. Oke. Ya, pastinya kalau aku sendiri bukan buat ngepromote supporter aja, tapi aku pribadi juga merasa supporter itu fun dan kita juga nge-support nama sekolah. Peran supporter itu cukup besar karena kalau mereka lagi down, mungkin kita bisa bantu. Meskipun kita nggak bantu main, tapi kita bantu mereka secara dalam tanda kutip mungkin mentalnya gitu. Jadi penting banget. Ayo kita sama-sama support tim basket sekolah kita. Sebentar. Lanjut. Siapa ini? Glenn dulu atau Gabriel dulu nih? Kata-kata Ya, motivasi. pesan, iya, Oke. buat penonton. Pesan buat penonton.
Jangan lupa dukung basket SMA Kristen Gloria 2. Wes. Siap. Goklen. Pesan kalau dari aku sih ya buat kita semua sih ya, kayak kita harus fokus juga ke satu tujuan gitu. Tujuan apa? Ya mungkin tujuan kita kan beda-beda. Misalnya aku pengen bawa tim DBL jadi masuk Big 8 lah. Mungkin kalau kita sama kan. Ya. Mungkin kalau Davin pengen kuliah di mana, Iya. kita harus benar-benar harus berjuang lah buat dapetin Apa yang kita tujuan mau. Benar banget ya Saci, kita harus berjuang buat setiap goals dalam hidup kita. Mimpinya besar banget, Kak. Ya, keren. Tapi nggak kerasa kita ini udah ngobrol banyak banget loh hari ini. Mulai dari cerita seru perjalanan di basket, motivasi jadi pemain, sampai pengalaman seru bareng tim supporter. Yes, benar banget. Semoga cerita dari teman-teman hari ini bisa jadi motivasi buat kita semua ya untuk terus berjuang, berani bermimpi, dan gak pernah menyerah dalam apapun keadaan yang kita alami. Buat kamu yang lagi dengerin, jangan lupa terus support kegiatan di SMA Gloria 2 ya. Dan pastinya pantengin terus episode-episode seru lainnya di Glowcast. Aku Jessica. Dan aku Sachi. Sampai ketemu di episode Glowcast berikutnya. Bye-bye!